Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Fauzi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pentingnya Etika Bisnis dalam Agama Islam guna memenuhi tugas etika bisnis dengan dosen pengaku Bapak Priyo Anggoro. Baik, untuk pembahasan yang pertama, apa itu etika bisnis dalam Islam? Bisa dilihat di sini keterangannya. Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai yang mengatur perilaku ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Nilai dasar ini mencakup kejujuran atau sidik, keadilan, amanah, dan larangan menipu atau biasa disebut dalam Islam itu tadlis, riba, serta praktik yang merugikan salah satu pihak. Etika ini mengatur bagaimana pelaku usaha seharusnya berperilaku dalam mencari keuntungan yang halal atau thayyibah. Jadi etika bisnis itu sangat penting, terutama untuk kita sebagai umat Islam. Karena dalam berbisnis itu pastinya kita harus mengedepankan yang namanya etika atau perilaku. Baik, selanjutnya ada etika bisnis menurut Imam Ghazali. Jadi etika bisnis menurut salah satu ulama yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali memandang bahwa etika bisnis tidak dapat dipisahkan dari kondisi spiritual manusia. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, khususnya pada bab halal wal haram, memandang bahwa aktivitas ekonomi bukan sekadar urusan materi, melainkan bagian dari ibadah apabila dilandasi akhlak dan niat yang benar. Menurut beliau, fondasi etika bisnis terdiri dari 3 pilar utama, yaitu niat, kejujuran, dan mekanisme pasar yang adil. Jadi di sini Imam Ghazali menekankan ketika kita berbisnis atau berusaha, kita harus memenuhi 3 pilar utama, yaitu niat, kejujuran, dan mekanisme pasar yang adil. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, di sini ada etika bisnis menurut Imam Syafi'i atau Madhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, etika bisnis yang pertama itu kejelasan akad. Jadi pada kejelasan akad ini harus sangat ditekankan, karena jual beli tidak akan sah ketika akadnya saja tidak jelas. Semisal seorang pedagang ketika melayani pembeli, dia itu bilang bahwa, misal seorang pedagang buah, bahwa saya di sini memiliki mangga 1 kilo. Nah, di akad tersebut beliau bilang mangga ini saya tidak tahu jumlahnya 1 kilo atau kurang dari 1 kilo, dan pembeli pun menyetujuinya karena di situ akadnya tidak jelas dan barangnya juga tidak pasti. Jual beli itu bisa saja dikatakan tidak sah. Kemudian larangan boror, riba, dan tadlis. Yang pertama ada boror. Boror itu ketidakjelasan pada barang yang akan kita beli. Semisal biasanya kita banyak menemui penjual emas keliling di lingkungan kita. Terkadang penjual emas atau pembeli emas itu
tidak jelas emasnya dari mana dapatnya, karena masih banyak penjual emas keliling itu yang mempunyai emas tidak bersertifikat. Dan bisa digarisbawahi di sini horor itu ketidakjelasan dari barang yang kita jual. Kemudian ada riba. Riba itu bisa dikatakan bunga, dan riba itu biasanya ada ketika kita berhutang, entah kita berhutang di bank atau kita kredit. Dan seorang pebisnis atau seorang pengusaha itu dalam Islam dilarang menggunakan riba, karena itu sama saja kita mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi orang lain itu akan rugi. Dan kemudian tadlis atau menipu sama dengan horor. Tadlis itu bisa dimasukkan ke dalam barang yang tidak jelas, karena Imam Syafi'i di sini menekankan menipu itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Semua orang pasti tahu lah ya, karena menipu itu tidak boleh. Ketiga, prinsip keadilan dan kerelaan, atau dalam Islam itu disebut tarot. Prinsip keadilan dalam berjual beli atau berdagang, kita itu harus adil, entah itu adil kepada konsumen ataupun adil ketika kita memiliki karyawan. Yang dimaksud adil ini adil dalam melayani konsumen, seperti adil dalam menentukan harga, ataupun adil ketika memberikan pelayanan kepada konsumen, ataupun kepada karyawan. Kita itu harus adil secara memperlakukan karyawan seperti apa, kemudian pembagian gajinya, dan tentunya setiap jabatan itu gajinya akan berbeda pada setiap karyawan. Kemudian ada kerelaan. Kerelaan di sini itu maksudnya kita rela, kita ikhlas dengan kita melayani konsumen, itu kita harus melayaninya dengan hati yang ikhlas. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, prinsip etika bisnis dalam Islam. Yang pertama, tauhid. Tauhid itu kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pada prinsip tauhid itu menekankan agar seorang pebisnis atau pengusaha harus selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian adil, sama seperti pembahasan sebelumnya, konsep adil itu bisa saja adil kepada konsumen ataupun adil kepada karyawan apabila kita memiliki karyawan. Kemudian ada bebas. Bebas itu dalam berbisnis yang dimaksud itu kita bebas berdagang apa saja, kita bebas berbisnis apa saja. Yang penting kita tetap harus menerapkan nilai-nilai dari ketauhidan kita. Seperti kita harus menjual barang yang halal, bukan barang curian, dan bukan barang haram, dan tentunya bahan-bahan atau barang-barang yang kita jual harus kita pastikan halal untuk dijual. Kemudian tanggung jawab. Ketika kita memiliki usaha atau kita berbisnis, tentunya kita harus bertanggung jawab dengan usaha atau bisnis yang kita jalani. Seperti ketika kita menjadi penjual atau pedagang, otomatis kita harus ramah
kepada pembeli. Lalu yang terakhir ada kebenaran atau ihsan. Nah, kebenaran ini maksudnya kita harus jujur dengan apa yang kita jual, tidak mengada-ngada. Karena ketika kebenaran atau kejujuran ini tidak kita terapkan, nanti akan menimbulkan horor atau ketidakjelasan pada barang yang akan kita jual. Baik, selanjutnya ada tujuan etika bisnis dalam Islam. Yang pertama, pengembangan kode etik Islam. Kode etik ini dapat mengatur, mengembangkan dan mengajarkan tata cara bisnis melalui konteks kaidah agama. Kode etik ini memuat kebijakan yang dirancang guna melindungi pemilik bisnis atas resiko. Yang kedua, menjadi dasar hukum. Ini bisa selaku dasar hukum untuk memastikan tanggung jawab pengusaha yang terpenting terhadap diri mereka sendiri, antara perusahaan, serta terutama tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian etika bisnis juga dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Pengertiannya, kode etik dapat membantu menyelesaikan banyak persoalan yang muncul antara bisnis serta komunitas tempat mereka beroperasi. Sesuatu yang bisa menciptakan persaudaraan atau ukhuwah serta kerjasama antara semua. Dalam konteks ukhuwah, etika bisnis itu dapat mempererat persaudaraan, juga menciptakan persaudaraan baru. Karena dalam kerjasama itu nanti selaku penjual dan konsumen akan nyaman ketika kita dapat menerapkan etika bisnis Islam ataupun etika bisnis yang baik dalam kita menjalankan bisnis ataupun usaha. Baik, selanjutnya dan yang terakhir, ini ada kesimpulan. Berikut kesimpulan dari saya. Etika bisnis dalam Islam merupakan panduan moral dan hukum yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai syariah. Berdasarkan pemikiran Imam Ghazali dan Madzhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, etika bisnis tidak hanya menekankan aspek hukum formal, tetapi juga akhlak, niat, dan integritas spiritual dalam bertransaksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak penjelasan dari saya terkait etika bisnis dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit.